Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurdi dengan NIM 220798. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Abdul Wahid Al-Fariji SEMM CPM selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kompensasi dan membangun kerjasama tim. Pertama di sini yang akan saya bahas yaitu kompensasi. Kompensasi ini diartikan bahwa kompensasi merupakan aspek penting bagi setiap organisasi. Ini mencakup semua bentuk penghargaan yang diterima karyawan atas kontribusi mereka. Meliputi gaji, tunjangan, dan inisiatif. Nah, kompensasi yang baik dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Perusahaan yang memiliki sistem kompensasi yang adil cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat retensi karyawan yang tinggi. Poin selanjutnya ini pentingnya kompensasi. Dalam sebuah perusahaan tentunya kompensasi ini sangatlah penting karena pertama ini memotivasi, retensi karyawan, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pertama ini motivasi. Sistem kompensasi yang adil dan kompetitif tentunya memotivasi karyawan untuk bekerja keras dan mencapai target perusahaan yang diinginkan. Kedua ini retensi karyawan. Kompensasi yang menarik membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang berbakat, mengurangi turnover dan biaya rekrutmen. Tiga ini produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih produktif dan memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Dan terakhir tentunya kompensasi dalam sebuah perusahaan ini yaitu kepuasan kerja. Karyawan yang merasa puas atas kinerjanya, merasa dihargai atas kontribusi mereka yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Bukan hanya karyawan saja yang merasa puas, tetapi perusahaan juga merasa puas ketika si karyawan selesai menyelesaikan target apa yang sudah perusahaan targetkan. Berikutnya komponen kompensasi. Nah, di sini ada beberapa komponen kompensasi. Yang pertama itu gaji dasar. Gaji dasar ini pendapatan tetap yang diterima oleh si karyawan setiap bulan berdasarkan posisi dan pengalamannya. Yang kedua ini ada tunjangan. Tunjangan ini tambahan pendapatan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan, seperti tunjangan kesehatan, transportasi, atau perumahan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan tersebut. Ketiga, inisiatif. Inisiatif ini penghargaan tambahan berdasarkan kinerja karyawan, seperti bonus, komisi, atau profit sharing. Ketika si karyawan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka perusahaan tersebut tidak segan untuk mengasih seperti bonus, komisi, atau profit sharing. Yang terakhir ini keempat, manfaat. Manfaat ini program yang ditawarkan perusahaan meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti kesehatan, pendidikan, atau cuti. Itu manfaat kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, di sini ada insentif dan bonus. Ada bonus kinerja, komisi penjualan, profit sharing, penghargaan.
Nah, bonus kinerja ini diberikan berdasarkan pencapaian target atau kinerja yang luar biasa. Sebenarnya komisi penjualan ini persentase dari penjualan yang dihasilkan oleh si karyawan tersebut. Profit sharing yang artinya membagikan keuntungan perusahaan kepada karyawan berdasarkan persentase. Terakhir penghargaan. Penghargaan ini pengakuan atas kontribusi dan prestasi karyawan seperti penghargaan atau hadiah. Terakhir di sini ada tunjangan karyawan. Pertama ini tunjangan karyawan seperti asuransi kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, cuti tahunan. Namanya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini ketika si karyawan tersebut mendapatkan musibah atau sedang sakit, maka perusahaan tidak segan-segan memberikan asuransi kesehatan tersebut agar si karyawan tersebut kembali sembuh. Seperti itu. Kedua ini tunjangan perumahan. Nah, biasanya ketika si karyawan sudah bekerja lama atau sudah menetap, maka akan mendapatkan tempat tinggal atau yang disebut dengan rumah untuk membantu karyawan mendapatkan tempat tinggal yang layak. Seperti itu. Ketiga ini tunjangan transportasi, yaitu membantu si karyawan untuk mencapai tempat kerja dengan nyaman. Terakhir cuti tahunan, memberikan kesempatan bagi si karyawan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Biasanya cuti tahunan ini agak lumayan lama, sehingga si karyawan tersebut bisa menghabiskan waktunya bersama keluarganya tersebut. Di pembahasan kedua ini saya akan membahas tentang membangun kerja sama tim. Kerja sama tim ini kerja tim yang solid adalah tulang punggung kesuksesan organisasi. Dengan membangun tim yang efektif, kita dapat memaksimalkan potensi masing-masing anggota dan mencapai tujuan bersama. Pentingnya kerja tim dalam organisasi. Pertama ini meningkatkan efisiensi. Dua, memperkaya ide dan kreativitas, meningkatkan motivasi dan membangun hubungan yang kuat. Pertama ini meningkatkan efisiensi. Kerja tim memungkinkan pembagian tugas yang merata atau tanggung jawab yang merata, sehingga pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Dua, memperkaya ide dan kreativitas. Memperkaya ide dan kreativitas ini bertukar atau saling bertukar pikiran dalam tim, sehingga membuka peluang untuk menghasilkan ide-ide inovasi yang mungkin tidak muncul jika bekerja sendiri. Itulah manfaatnya kerja tim, disaling mengeluarkan ide atau inovatif yang ada di masing-masing pemikiran, sehingga akan memunculkan sebuah gagasan baru seperti itu. Tiga ini meningkatkan motivasi. Dukungan dari anggota tim dan rasa memiliki bersama dapat meningkatkan semangat dan motivasi dalam bekerja. Ketika kita bekerja tim, maka saling support itu adalah salah satu kunci kita untuk menjaga kebersamaan dalam tim dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Terakhir, membangun hubungan yang kuat. Nah, tentu kerja tim mendorong kolaborasi dan saling percaya antara anggota, sehingga membangun hubungan yang kuat dan harmonis dalam organisasi. Percayaan itu nomor satu, sehingga mendorong saling
kolaborasi dan saling percaya antar anggota itu kunci dalam sebuah kerja tim untuk menciptakan hubungan yang harmonis seperti itu. Poin selanjutnya ini membangun kepercayaan dan kolaborasi. Untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi ini langkah pertama itu saling terbuka. Nah, saling terbuka ini berbagi ide dan informasi dengan jujur dan terbuka tanpa takut dihakimi. Kedua ini membangun hubungan kerja dengan tim, yaitu luangkan waktu untuk mengenal satu sama lain dan membangun hubungan yang kuat. Ketiga ini saling mendukung. Saling mendukung ini berikan dukungan dan motivasi kepada anggota tim saat menghadapi tantangan. Terakhir, menghargai perbedaan. Hormati perbedaan pendapat dan pandangan, mencari solusi bersama yang menguntungkan semua orang. Mengelola konflik tim. Mengelola konflik dalam tim. Mengelola konflik dalam tim ini pertama itu identifikasi masalah. Nah, tentukan penyebab konflik dan fokus pada masalah bukan pada individu. Ketika ada masalah dalam sebuah tim, maka kita cari atau fokus pada masalah bukan pada individu, sehingga tidak merugikan satu sama lain. Kedua, komunikasi terbuka. Diskusikan konflik secara terbuka dan jujur dengan tujuan untuk mencari solusi bersama. Dan terakhir, cari solusi bersama. Libatkan semua pihak dalam mencari solusi, menguntungkan semua orang. Ketika ada masalah dalam sebuah konflik, maka solusi yang tepat yaitu libatkan semua pihak, lalu cari solusi bersama. Kalau hanya melibatkan satu pihak, maka konflik tersebut tidak akan selesai. Hanya libatkan semua pihak dalam mengelola konflik tersebut sehingga bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Seperti itu. Poin terakhir ini yaitu peran pemimpin dalam memimpin kerja sama tim. Peran pertama ini memberikan arahan. Tentukan tujuan tim dan berikan arahan yang jelas dan terstruktur. Itu peran pemimpin yang pertama dalam memimpin kerja sama tim. Kedua ini memotivasi tim, yaitu meningkatkan semangat dan dedikasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, membangun kepercayaan. Membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antar anggota tim. Dan terakhir yaitu memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik ini memberikan evaluasi yang adil dan konstruktif untuk membantu tim berkembang selanjutnya. Cukup itu materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh saya bisa bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengarkan. Maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan atau dalam sebuah penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Abdul Wahid Al-Fariji yang sudah memberikan tugas presentasi membuat sebuah materi yang dijelaskan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara main masih gagal ada lista ya sampai lupa kata siapa dengan cara yang gagal.